Hutang jahat adalah hutang yang membuat kita keluar uang setiap kali bayar angsuran. Sementara hutang baik adalah hutang yang membuat kita dapat uang setiap kali ada angsuran. Kok bisa, Pak? Kalau saya bilang sih, di negara inflasi kayak Indonesia kayaknya lebih enak kita utang. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang utang, ya kan? Favorit saya selalu ngomongin utang. Teman-teman, di negara inflasi, Indonesia ini kan seringnya inflasi daripada deflasi ya. Lebih sering inflasi, barang-barang cenderung naik harganya, alias nilai tukar uangnya semakin lama semakin kecil terhadap barang, ya kan? Nah, di negara inflasi seperti ini, kalau pendapat saya, lebih enak utang daripada nabung. Nah, biasa orang kan bilang nabung. Kalau saya bilang sih, di negara inflasi kayak Indonesia kayaknya lebih enak kita utang. Kok bisa gitu? Lah iya, kayak yang saya lakukan kan. Utang, beli properti, utang. Dengan berjalannya waktu, harga propertinya naik. Dengan berjalannya waktu, utangnya turun. Walaupun utangnya tetap ya, katakanlah 1 miliar, 10 tahun kemudian tetap 1 miliar aja pokok utangnya. Sebenarnya nilainya turun. Karena 1 miliar 10 tahun yang akan datang. Sebenarnya kalau di present value ke nilai hari ini, dengan tingkat inflasi, itu prakteknya kan lebih kecil daripada 1 miliar. Bisa jadi mungkin 500 juta atau 600 juta. Saya belum hitung secara tepat, tapi pasti lebih kecil dengan adanya inflasi. Sementara properti yang dibeli cenderung naik harganya. Baik naik karena inflasi atau naik karena memang kebutuhannya meningkat, ya kan, buminya kan segini-segini aja nggak nambah-nambah. Jadi teman-teman, secara umum naik. Sementara teman-teman kita yang nabung, wah kasihan ya, nabung uangnya kelihatannya tambah lama tambah banyak, wah rupiahnya tambah banyak. Tapi sebenarnya karena inflasi, ketika ditukarkan barang bisa jadi cuma sama nilainya atau bahkan turun. Jadi gimana, enak utang apa enak nabung nih? Tentu teman-teman, untuk utang juga ada ilmunya. Jangan sembarangan utang terus nanti malah gali lubang, tambah dalam repot, ya kan. Tentu ada caranya untuk utang. Satu, teman-teman, pastikan hutangnya untuk aset yang produktif. Jangan utang untuk konsumtif, untuk makan, apalagi untuk spekulasi, judi. Wah, itu repot, teman-teman. Utang malah tambah bermasalah itu. Yang saya maksud hutang yang baik, kan ada istilah hutang jahat, hutang baik. Hutang jahat adalah hutang yang membuat kita keluar uang setiap kali bayar angsuran. Sementara hutang baik adalah hutang yang membuat kita dapat uang setiap kali ada angsuran. Kok bisa, Pak? Loh, iya, gampangannya gini, kita beli properti pakai utang. Propertinya menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Ada dong. Kalau mau cari ada. Tentu tidak semua properti seperti ini ya. Harus punya cara sendiri untuk bisa membuat properti ini income lebih besar dari angsuran. Lihat video yang lain aja, kalau enggak ntar nggak selesai-selesai nih bahasnya. Nah, kemudian properti ini yang nyicil sendiri ini namanya hutang baik. Kalau hutang jahat, keluar uang. Beli rumah untuk gaya-gayaan, untuk sombong, untuk gaya hidup, itu hutang jahat. Kalau beli propertinya income-nya lebih besar dari angsuran, ini hutang baik. Setiap bulan bukannya bayar angsuran, malah dapat kelebihan. Syaratnya itu teman-teman, ketika hutang, kita hutang untuk yang produktif ya. Yang pertama itu ya. Yang kedua teman-teman, ketika kita berhutang, dihitung. Selalu saya ngomong, income dari properti itu harus lebih besar dari angsuran. Jangan lebih kecil. Kalau lebih kecil, cash flow-nya negatif, tiap bulan bayar uang angsuran, seperti yang tadi saya sebut, hutang jahat. Capek teman-teman, nombok terus tiap bulan gitu, capek. Lebih enak kan, walaupun sedikit tapi plus daripada banyak tapi minus. Ya lebih enak plus ya, jadi nggak pusing ya. Dengan berjalannya waktu nanti kan akan tumbuh terus, semakin lama semakin besar. Nah, itu yang kedua. Jadi ketika hutang teman-teman, pastikan satu, produktif.
Kedua, income harus lebih besar dari angsuran. Jangan propertinya nganggur-nganggur, misal angsurannya 20 juta, disewakan orang cuma 5 juta sebulan. Nombok 15 juta, propertinya males. Makan duit 20 juta cuma bisa menghasilkan kerja 5 juta. Properti males-males seperti ini harus kita usir atau kita suruh dia kerja lebih keras. Caranya gimana? Itu PR kita untuk mikirin topik yang lain. Nah, yang ketiga teman-teman, kita investasi selain yang produktif juga harus yang aman. Ya, jangan investasi di tempat-tempat yang risiko tinggi. Ini produktif, Pak. Hari ini produktif. Besok udah tutup, wah repot. Ya, saya sering ngelihat orang utang untuk hal-hal yang menurut saya tidak aman gitu loh. Contoh, bisnis baru. Saya sering tuh baca teman-teman, ayo siapa yang sudah komen di tempat saya, komen seperti itu. Pak, saya mau mulai bisnis tapi nggak punya modal. Kalau utang gimana? Mulai bisnis jangan utang. Pendapat saya sih gitu ya. Karena mulai bisnis itu bisa dibilang sangat beresiko. 90% bisnis mungkin akan rontok di tahun pertama. Jadi tingkat gagalnya tinggi sekali. Nah, caranya supaya tingkat resikonya rendah gimana? Ya, dua. Satu, kita udah nguasain bidang itu sebelumnya. Misal, tadinya kerja di perusahaan komputer gitu ya, programmer, terus tahu-tahu keluar bikin perusahaan IT sendiri sudah punya customer. Nah, ya itu tinggal lebih kecil lah resikonya dibanding yang tadinya misalnya jualan mobil, terus tahu-tahu bikin perusahaan IT yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan mobil. Wah, itu menurut saya biasanya resikonya tinggi. Nah, selain menurunkan resiko, selain dengan punya pengalaman, punya network di bidang itu adalah punya mentor. Ada orang yang mau ngajarin, oh caranya gini loh, caranya gini. Misalnya orang tua kita sudah berbisnis toko besi misalnya. Nah, terus kita terusin. Nah, itu sudah ada mentornya ya, jauh lebih mudah. Atau buka cabang, tapi orang tuanya yang ngajarin. Nah, itu resikonya lebih rendah. Memulai bisnis itu termasuk yang berisiko menurut saya loh ya. Pinjaman kredit itu harusnya bukan untuk memulai usaha, mestinya untuk pengembangan usaha. Bang nggak mau loh, kalau teman-teman belum pengalaman dia nggak mau. Minimal 2 tahun. Loh, kalau minimarket gimana Pak Bipo? Lain bos, minimarket itu teman-teman kan yang operate bukan teman-teman, tapi dari pihak franchisor akan bantuin. Nah, dia akan mentorin kita. Bisa dibilang mentor yang sudah pengalaman 30 tahun ya, resikonya mengecil. Tidak nol, tapi resikonya jauh lebih kecil daripada teman-teman tanpa dibantuin franchisor coba-coba buka minimarket sendiri. Mungkin bisa teman-teman, tapi menurut saya uang sekolahnya lumayan tinggi ya kan? Plus lama, plus salah ini, salah situ, akhirnya biayanya jadi bengkak juga. Nggak apa-apa juga kalau teman-teman memang mau bisnis di bidang itu, di bidang minimarket, teman-teman mulai dari nol, belajar, ditipu sana, ditipu sini, rugi sana, rugi sini. Nggak apa-apa, asal pelurunya kuat, uang siap bayar uang sekolah. Nah itu nggak apa-apa, tapi kalau nggak siap ya janganlah. Yang nomor 4 teman-teman, cari kredit ya yang bunganya murah. Jangan yang mahal-mahal, teman-teman belajar caranya ngitung bunga. Kalau teman-teman kita yang di bank syariah ya istilahnya margin ya kan, teman-teman hitung, belajar cara ngitung, jangan gampang dibohongin, harus bisa bedain efektif, flat, potongannya, provisi, admin, biaya-biayanya, pelunasan segala macam itu mesti diperhitungin, karena kadang kan diselip-selipin, teman-teman kadang nggak sadar ya kan. Nah itu harus dipelajari benar-benar, jangan sampai terlalu mahal. Karena saya sering lihat sih teman-teman, kadang-kadang lihat iklan gitu ya, saya lagi main handphone gitu, ada iklan Bunga murah hanya sekian. menurut saya sih nggak murah sih, itu mahal sih menurut saya. Kalau kredit yang murah itu biasanya KPR, terus banknya yang besar-besar, bank buku 4 itu cenderung murah. Walaupun itu tidak jaminan murah ya kan, tapi itu bisa jadi patokan. Carilah bunga yang murah, jangan sampai kena bunga yang mahal, apalagi dalam jangka panjang. Itu bahaya sekali. Nah nomor 5 teman-teman, yang terakhir, tips yang terakhir dari saya kalau untuk hutang adalah, saya kan pakai hutang untuk beli properti, kemudian propertinya itu ada bisnisnya yang menghasilkan income. Nah, ketika buka bisnis, seperti yang tadi saya bilang kan beresiko. Walaupun sudah ada mentornya, franchisor yang ngajarin, tapi tetap ada resiko teman-teman.
Nah, saya biasanya lebih seneng kredit yang jangkanya panjang. Saya paling stres kalau angsurannya cuma 5 tahun, pendek gitu. Itu bahaya. Iya kalau bisnisnya bagus. Kalau bisnisnya kurang bagus atau butuh waktu supaya bisa maksimal, nah saya biasa pilih yang jangkanya panjang. Pak, kalau zamannya panjang nanti bunganya banyak loh, Pak. Yang penting awal-awal lolos dulu, karena 2 tahun pertama itu penentuan apakah toko ini benar-benar bagus, bisnis ini benar-benar bagus atau tidak. Nah setelah 2 tahun baru bisa dinilai. Nah kalau sudah 2 tahun ternyata bagus, oh gampang, tinggal pindah bank atau minta dipercepat, pelunasan dipercepat, itu gampang. Tapi yang paling penting awal-awal. Kalau teman-teman dari awal angsurannya gede karena jangkanya dipendekin, teman-teman takut ya, takut utang, jangkanya dipendekin cuman 5 tahun sehingga angsurannya berat. Ternyata bisnisnya ya amit-amit nggak bagus, kan nomboknya berat. Walaupun cuman pendek 5 tahun, tapi nombok terus. Kalau teman-teman cash flow-nya kuat nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih lebih seneng nggak usah pusing, pokoknya angsurannya panjang nggak apa-apa, yang penting rendah. Nah nanti setelah kita lihat 2 tahun ternyata bisa bagus ya, tinggal pindah bank, pas kan, pas bunga fixnya habis, kita pas pindah, pas bunganya floating. Makanya kalau nanya kredit, saya selalu nanya penalti pelunasannya berapa, karena saya harus siap-siap kalau bunganya tinggi sekali ya saya pindah. Nah teman-teman, jadi ya teman-teman balikin lagi, selama ini strategi saya seperti itu. Saya jarang menabung teman-teman, yang menabung adalah dikit-dikit ada. Kan uang saya pisahin teman-teman, uang kantor sendiri, saya punya bisnis, ini uangnya sendiri, saya sendiriin. Uang investasi saya, minimarket, investasi properti, investasi warteg, kos, itu saya sendirikan teman-teman. Terus ini gaji saya sendirikan, saya dapat gaji dari kantor, walaupun punya saya sendiri, tapi saya menggaji diri saya sendiri. Gajinya dari tahun 2010 kayaknya nggak naik-naik sampai sekarang, terus saja gajinya segitu-segitu aja. Saya masih nggak tega untuk ngambil gaji kegedean. Terus tiap toko-toko minimarket saya juga kasih gaji saya walaupun cuma 500.000 sebulan. Teman-teman mau nggak digaji 500.000? Pada nggak mau ya? Saya sih mau-mau aja karena company saya sendiri ya, jadi nggak apa-apa. Yang penting uangnya sudah saya sendiriin dan gaji saya tidak memberatkan investasi. Nah ini uang pribadi saya. Kalau uang pribadi saya terserah ya kan, mau saya buang ke laut juga nggak ada masalah, kan uang pribadi, nggak mengganggu investasi dan bisnis saya. Nah yang terakhir ini adalah investasi saya yang lain, investasi lain-lain dari uang-uang yang saya sisihkan. Kadang saya ngasih training, saya dapat uang, saya sisihkan sendiri. Nah ini bedanya, ini untuk investasi saham, kalau ini tadi investasi properti. Investasi properti dan investasi saham strateginya beda loh. Kapan-kapan aja kita bahas. Atau jangan-jangan sudah ada di video yang lain. Teman-teman nanti search, lihat. Kayaknya saya pernah bahas strategi untuk investasi properti dan investasi saham. Pendapat pribadi saya beda. Jadi teman-teman, selama ini saya melakukan seperti itu. Invest properti, propertinya income-nya lebih besar dari angsuran. Intinya kan sebenarnya itu, untuk berinvestasi properti karena nilainya besar, saya nggak punya modal, rakyat jelantah kaum umbi-umbian, ya pinjam orang lain, dalam hal ini biasanya bank, KPR misalnya, kemudian propertinya menghasilkan income lebih besar dari angsuran. Lebih mudah teman-teman, ini bukan disewakan, tapi ada bisnis di atasnya. Makanya saya selalu ngomong, di negara inflasi seperti Indonesia, lebih enak utang daripada nabung. Nah, itu pendapat saya. Menurut teman-teman gimana? Enak utang atau enak nabung? Share ya di komen, nanti kita ngobrol. Semoga teman-teman bisa memahami yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salam passive income properti. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.